Pixel seri A seringkali menawarkan price to performance yang lebih bagus daripada Pixel seri regulernya, seperti yang terjadi di Pixel 7a, yang menurut banyak orang lebih worth it daripada Pixel 7 ataupun 7 Pro. Lalu, apakah di Pixel 8a ini juga seperti itu? Saya sudah memakai Pixel 8a selama 1 bulan dan ini reviewnya. Pixel 8a membawa desain yang sudah kita kenal di Pixel 8 series, yaitu sudut-sudut yang lebih membulat baik di bodinya ataupun juga di layarnya. Untuk warna, di Pixel 8a ini malah mirip di seri Pixel 8 Pro daripada 8 yang biasa, karena warnanya ada obsidian atau hitam, kemudian ada beige atau biru, kemudian ada porcelain, warna putih yang agak pink sedikit. Berbeda dengan Pixel 8 yang dia ada warna hazel dan di Pixel 8a tidak ada, malah ada warna beige yang itu hanya ada di Pixel 8 Pro. Lalu ada yang menarik di bodi belakangnya itu adalah material yang dipakai. Jika di Pixel 8 dan 8 Pro menggunakan material kaca, namun di Pixel 8a ini menggunakan material plastik recycle atau plastik daur ulang. Lalu perbedaan yang menurut saya menarik juga itu adalah pemilihan finishing matte yang berbeda dari Pixel 8 di mana finishingnya glossy. Dengan finishing matte ini juga membuat Pixel 8a menjadi terkesan lebih elegan, lebih minimalis, dan lebih keren aja menurut saya. Masih di bagian belakangnya, Pixel 8a memiliki setup kamera yang sama persis dengan 7a, baik dari sisi penempatannya dan juga dari sisi hardware lensa dan sensornya. Kamera utama dengan 64 megapiksel f1.9 dan kemudian kamera ultrawide dengan 13 megapiksel f2.2. Bagaimana hasil foto dan videonya? Ikuti terus dan nanti kita akan ulas lebih detail. Kita berpindah dulu ke bagian depannya. Layar Pixel 8a ini berukuran 6,1 inch, sedikit lebih kecil dibandingkan Pixel 8 yang 6,2 inch. Namun, teknologi yang diusung itu sama. Google menyebutnya Actua Display, yaitu layar OLED dengan kecerahan hingga 2000 nits. Ini adalah teknologi layar yang saat ini termasuk yang paling tinggi di smartphone. Lalu di Pixel 8a juga mengalami upgrade dari Pixel 7a di sisi refresh rate layarnya yang saat ini bisa mencapai 120 Hz, di mana Pixel 7a itu hanya 90 Hz. Satu hal yang perlu diperhatikan, settingan defaultnya itu hanya 60 Hz, jadi teman-teman perlu mengaktifkannya secara manual di settings, kemudian display, lalu nanti ada opsi smooth display harus diaktifkan jika mau menggunakan refresh rate 120 Hz. Dengan teknologi Actua Display ini, layar Pixel 8a menjadi cukup upgrade dibandingkan sebelumnya. Meskipun dari sebelumnya pun sudah cukup bagus, namun dengan Actua Display ini peningkatannya cukup terasa. Teman-teman bisa menikmati konten video dengan sangat menyenangkan, terutama konten-konten yang support HDR. Overall, jika teman-teman hanya melihat dari layarnya saja, ini sangat-sangat layak untuk upgrade dari Pixel 7a. Kita masuk ke jeroannya. Pixel 8a kini menggunakan Tensor G3 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Namun di Pixel 8a ini ada sedikit perubahan. Ada opsi storage 256GB namun hanya tersedia di warna obsidiannya saja. Di atas kertas, Pixel 8a ini memiliki dapur pacu yang sama dengan Pixel 8 dan 8 Pro. Namun, dari sisi benchmark-nya, itu ternyata agak sedikit di bawah Pixel 8 dan 8 Pro. Ada artikel yang mengulas tentang hal ini, kenapa benchmark-nya sedikit berbeda. Karena ternyata meskipun dengan chip Tensor G3 yang sama, kualitasnya itu berbeda. Namun, untuk penggunaan sehari-hari dengan sedikit gaming dan penggunaan sosial media pada umumnya, itu sudah cukup baik. Memang ini bukan HP gaming, jadi jangan berharap
performa yang sangat tinggi dibandingkan dengan flagship chip dari Qualcomm misalnya atau dari Apple. Hal utama dari Pixel tentunya adalah pengalaman Android Vanilla. Menurut saya, Pixel UI ini masih menjadi pengalaman menggunakan Android terbaik saat ini. Bahkan di cukup banyak hal menurut saya itu lebih baik dibandingkan iOS. Satu hal yang juga upgrade dari Pixel 7a adalah software update. Google menggaransi akan memberikan software update hingga 7 tahun atau 2031. Dan perlu diingat, ini software update, bukan hanya security patch seperti yang di Pixel sebelumnya, Pixel 6 dan 7. Itu Google menggaransi sampai 5 tahun, namun itu 3 tahun software update dan 5 tahun security patch. Satu hal yang sering kali ditanyakan ketika menggunakan Pixel, apakah panas? Dan sayangnya memang masih panas. Namun, dari pengalaman saya menggunakan Pixel 6, Pixel 7, dan sekarang Pixel 8 series, itu sudah cukup signifikan perbaikannya dibandingkan Pixel 6 dengan tensor versi pertamanya itu jauh lebih bagus. Namun, memang tetap tidak sebaik kompetitornya. Dan hal ini berpengaruh juga ke baterainya, karena panas tentunya efisiensinya menjadi sangat rendah. Dan memang meskipun saya bisa menjamin penggunaan seharian itu cukup aman, namun ini masih di bawah kompetitor-kompetitornya yang bisa mencapai screen on time aman di atas 6 bahkan 7 jam. Di Pixel 8a ini saya tes hanya di 5 sampai 6 jam tergantung penggunaan. Namun sekali lagi itu masih cukup aman untuk penggunaan sehari-hari. Peningkatan efisiensi ini sebenarnya memang jauh lebih banyak karena Google semakin baik dalam menerapkan adaptif baterainya. Jadi, kenapa Pixel menjadi semakin efisien sebenarnya menurut saya itu jauh lebih banyak karena softwarenya. Dengan adaptif battery ini, Pixel akan mempelajari penggunaan kita sehari-hari dan akan memberikan performa terbaiknya itu sesuai dengan data yang dia kumpulkan. Jadi dia sudah tahu kapan dia harus memberikan performa tertingginya dan kapan dia bisa mengurangi performanya untuk lebih menghemat baterainya. Salah satu yang sering dikeluhkan Pixel ini casnya agak lama. Dari sisi kecepatan chargingnya itu memang agak di bawah kompetitor-kompetitornya dengan 18 watt saja di Pixel 8a ini. Namun ada hal lain sebenarnya yaitu adaptive chargingnya. Di mana lagi-lagi seperti di adaptive battery dia akan mempelajari bagaimana penggunaan kita dan kemudian ketika kita mengecas itu kecepatan casnya akan disesuaikan dengan kapan kita akan menggunakannya. Biasanya jika teman-teman mengecas di malam hari, adaptive charging itu akan otomatis bekerja dan dia akan menurunkan kecepatan chargingnya sampai di titik optimal sehingga ketika Anda bangun baterai sudah penuh namun baterai jauh lebih sehat karena tidak dicas dalam kecepatan tertingginya selama semalam penuh. Dan itu menurut saya salah satu teknologi yang cukup bermanfaat karena secara teori akan memaksimalkan umur baterai kita. Masuk ke bagian terpentingnya kenapa kita mengconsider untuk membeli Pixel, yaitu di kameranya, hasil foto dan videonya. Kita bahas dari foto di siang hari. Untuk foto hasil siang, saya bisa garansi asal jepret pun 99% hasilnya akan bagus, baik dari sisi akurasi warnanya, exposure-nya, dan juga fokusnya, itu biasanya on point atau sudah sangat tepat. Untuk video, konsistensi warna yang memanjakan mata juga masih bisa didapat.
Untuk hasil foto di malam hari, menurut saya Pixel masih salah satu yang terbaik karena bisa menangkap cahaya dengan maksimal tanpa membuat objeknya menjadi tidak natural. Karena di HP yang lain itu saya sering temukan karena di malam hari dia berusaha menangkap cahaya sebanyak mungkin atau mencoba menaikkan exposure-nya, itu membuat warna objeknya menjadi tidak natural. Kekalahan telak dari Pixel dibandingkan iPhone di perekaman video ini paling terasa di video malam. Karena meskipun masih cukup terbilang bagus, namun kita bisa dengan mudah menemukan noise ketika melakukan perekaman video di malam hari. Overall, Pixel 8a ini masih menawarkan performa yang cukup baik dan tentunya hasil foto dan video yang juga masih khas Pixel. Secara hardware, karena tidak ada perubahan di kameranya dibandingkan Pixel 7a, itu memang masih sama kualitasnya. Mungkin sedikit lebih baik dengan peningkatan di computational photography yang dikembangkan oleh Pixel. Dengan harga yang selisih sedikit dengan Pixel 8, apakah Pixel 8a ini menjadi lebih worth it? Ada dua jawaban. Yang pertama, iya, masih worth it jika memang budgetnya terbatas mentok di Pixel 8a. Dibandingkan dengan budget tersebut membeli Pixel seri sebelumnya, Pixel 7 misalkan atau 7a, Pixel 8a ini menawarkan upgrade yang cukup signifikan. Misalnya, dari sisi layar, dia sudah Actual Display seperti Pixel 8 dan juga sudah 120Hz, di mana Pixel 7a dan Pixel 7 masih 90Hz. Berikutnya, yang membuat Pixel 8a ini menurut saya lebih menarik daripada Pixel 8 itu adalah dari sisi bodi belakangnya tadi, dengan matte finishingnya. Itu menurut saya sangat bagus sekali, sangat elegan sekali dibandingkan Pixel 8 yang saya pakai sehari-hari. Namun, jika budgetnya ada, itu menurut saya lebih baik ke Pixel 8. Kalau dari saya pribadi, itu yang paling terasa adalah layar simetrisnya. Ini membuat Pixel 8 menurut saya lebih cantik dan lebih compact, karena meskipun Pixel 8a ini layarnya lebih kecil, karena bezel yang lebih tebal membuat bodinya itu lebih besar, walaupun tipis sekali dibandingkan Pixel 8. Hal ini juga membuat pengalaman penggunaannya menjadi sedikit berbeda, karena Pixel 8 ketika digenggam itu menjadi lebih compact. Demikian review dari Pixel 8a ini. Semoga bisa membantu jika teman-teman sedang bingung memilih Pixel 8a atau Pixel 8 atau seri-seri Pixel sebelumnya dengan budget yang kurang lebih di range harga Pixel 8a saat ini. Dan tentunya jangan lupa jika ingin membeli Pixel yang resmi Bea Cukai, garansi IMEI permanen hanya di incoming dengan harga terbaik. Sekian review dari saya. Like jika suka review seperti ini, dan subscribe tentunya untuk mendapatkan review-review dari Pixel-Pixel yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.